kok gendong bayinya kayak gitu sih? Ya, gue pakai susu formula, asinya dikit ya. Oh, kok dikasih bubur instan sih? Males masak ya? Anaknya kok dibiarin main gadget terus sih? Kita disuruh sabar, sabar, lelah sabar. Watak kita yang misalnya sedang ke kondisi kelemahan suruh sabar. Lagi PMS sabar, ya. Lagi ingat-ingat trauma entah masa kecil atau trauma beberapa bulan lalu, beberapa tahun lalu, suruh sabar, ya. Kurang ilmu suruh sabar gitu ya. Kurang mahir manajemen emosi suruh sabar gitu ya. Tapi inilah kuncinya yaitu sabar. Coba nanti kita akan lebih mendalami sabar itu yang kayak apa sih. Mbak Isa saya sudah sabar, tapi makin jadinya meledak. Bisa jadi itu bukan sabar, itu malah menekan, bukan sabar. Ya, baik. Sekarang jadi kita disuruh bersabarlah wahai ibu, waktumu hanya sebentar. Masya Allah. Kita kadang-kadang kalau lagi dengar kalimat ini, kita langsung, oh iya ya, waktuku cuma sebentar. Kadang nggak tahu umur berapa gitu ya. Wah, kita langsung naik lagi, ya emosinya menjadi positif emosi, akhirnya perasaannya jadi positif. Tapi itu tadi kadang-kadang lagi PMS, ya mau dinasehatin apapun pokoknya enggak deh gitu ya. Atau lagi capek banget, itu ya mau dinasehatin apapun rasanya kita denial, rasanya kita ya menolak. Ya. Apalagi kalau orang ngomongin kita, cakep tuh. Ya, makanya ada istilah mom shaming. Mom shaming. Ini ngeselin mom shaming, tapi ini dibikin sebuah istilah supaya kita lebih paham. Mom shaming ini apa ya? Ini berarti stimulasinya dari orang lain ya, stimulasinya dari luar gitu. Ya, apa sih mom shaming? Mom shaming itu ya merendahkan seorang ibu karena pilihan pengasuhannya yang berbeda dari pilihan-pilihan yang dianut oleh si pengkritik. Ini yang kadang-kadang ngeselin ibu-ibu nih. Ini yang tambah bikin ibu-ibu ini jatuh perasaannya ke perasaan negatif. Inilah juga yang muncul ada istilah-istilah ya ibu juga manusia gitu. Karena mungkin diharapkan oleh masyarakat ibu itu super mom kan gitu. Tapi kan ada mom shaming ini dan sekarang malah merebak karena itu tadi mudahnya media sosial masuk di dalam kehidupan kita sehingga mom shaming ini muncul juga ya di dalam media sosial kita gitu. Kayak apa sih mom shaming? Ya inilah komentar-komentar, kok gendong bayinya kayak gitu sih? Ya gitu. Karena dia beda, mungkin gendongnya beda, ya dia merendahkan orang lain. Ya, ada ibu-ibu beda gendong anaknya, dia merendahkan ibu orang lain gitu. Atau kadang-kadang kok pakai susu formula, asinya dikit ya. Oh, itu dia nggak nanya kenapa udah langsung asinya dikit. Ya, ini ngeselin loh. Ini mom shaming. Ya. Atau kok dikasih bubur instan sih, males masak ya. Oh. Mungkin dia pengasuhannya ya dia bikin bubur sendiri. Cuman mungkin ibu ini karena memang pekerjaannya banyak dan bubur instan juga ya sudah teruji juga baik juga nggak masalah. So what gitu loh kan gitu ya. Ya inilah termasuk mom shaming. Ya atau misalnya ada anaknya kok dibiarin main gadget terus sih. Ini juga mom shaming. Ya, jadi orang-orang merendahkan seorang ibu karena beda pengasuhannya. Ini mom shaming. Dan ini yang bikin seorang ibu cepet banget perasaannya jatuh pada perasaan negatif. Apalagi kalau dia sedang PMS, apalagi kalau dia sedang capek, apalagi kalau dia sedang pramenopause. Ya, apalagi dia kalau wataknya introvert. Ya, apalagi kalau dia jarang belajar, apalagi kalau dia ya nggak punya belief yang jelas. Atau apalagi dia punya trauma-trauma masa lalu yang lebih banyak negatifnya. Ini memberatkan sekali. Ya. Kemudian ini ya dari 4 dari 5 ibu jadi korban mom shaming. Apalagi waktu masih baru melahirkan kadang-kadang. Ini lagi baby blues ya macam-macam diomongin. 80% responden 4 dari 5 ibu menjadi korban mom shaming karena gaya pengasuhan yang berbeda. Ya, pelaku mom shaming 67% dari ibu-ibu lain dan 7% dari para ayah. Para ayah jadi lebih mengerti sebetulnya ya. Ini ibu-ibu lain ya suka aduh ST banget gitu ya. Tapi kan kita mau kasih arahan dia Bu Aisyah. Iya, tapi perbaiki caranya. Perbaiki tekniknya. Jadi sudahi shaming atau stop mom shaming.
Kenapa? Kita menyakiti hatinya ibu-ibu yang lain. Kita ya menyinggung perasaannya ya perempuan lain gitu. Kita mau bantuin, ya tapi belajarlah cara-cara bagaimana memberikan masukan pada seseorang itu yang tidak membuat dia mom shaming. Ya, nah ini dia. Ini bayangin 4 dari 5 ibu. Itulah makanya muncul ibu juga manusia. Please, ya pahami kami gitu. Ya. Dan bagaimana menghadapi mom shaming sebetulnya? Ya, satu, udah tersenyum aja. Ya, iya tersenyum aja. Hindari marah atau menjawab dengan ucapan apapun. Udah, ya. Tapi nggak ikhlas Bu Aisyah senyumnya. Kadang senyum dulu, baru nanti ikhlas. Senyum aja dulu. Apa susahnya senyum? Tarik aja 2 sudut bibir. Jadi kalau ada ibu-ibu, ya, kok anaknya ya dikasih makannya kayak gitu sih, langsung cukup. Itu cukup. Ya. Kenapa kita senyum saja dan menghindari marah? Karena seringkali kritik dan cacian tidak butuh respon apa-apa. Tidak butuh respon apa-apa. Kenapa? Mereka yang mengkritik hanya perlu melepaskan egonya saja. Jadi orang yang mengkritik itu adalah orang-orang yang suka tertekan, yang tidak pandai memanage emosinya, tidak pandai melepaskan egonya dan dia lepaskan ke orang lain. Ya, makanya senyum aja, Bu, senyum aja. Iya, anaknya main gadget terus ya. Ya, senyum aja, nggak usah ngomong apa-apa. Kenapa? Pada saat kita tersenyum dan kita tahan senyum kita, sudut bibir ke atas, gitu ya. Tahan aja. Tahan, untuk kita tahan senyum, maka dalam waktu 7 detik ke atas, hormon dopamin akan keluar dari kelenjar pituitari, dia masuk ke jantung, jantung kemudian memompa darah ke seluruh tubuh, maka abis itu seluruh tubuh langsung nyasanya, it's okay, tenang aja gitu ya. Nah ini, jadi tersenyum aja Bu. Dan ingat, pokoknya kritik itu nggak usah direspon dulu, ya nggak usah direspon dulu. Kenapa? Oh dia barangkali ya tegang juga orang ini yang mengkritik kita, senyum aja. Apalagi mungkin yang berkritik ternyata ibu kita. Nggak begitu, Bu Mama dulu nggak begitu. Itu bikin mom shaming. Senyum aja. Ya. Anakmu kok ya badannya kecil banget gitu, nggak kayak yang lain. Senyum aja. Langkah kedua apa? Langkah kedua, gunakan waktu untuk bersama mereka yang mendukung. Ya, ada pasangan, orang tua dan teman-teman yang pastilah setia dan menerima apa adanya. Ya. Seandainya mereka ingin mengajari soal parenting pun, mereka akan melakukannya dengan cara yang baik dan menenangkan. Ya, cari orang yang pasangan Kak. Mudah-mudahan pasangan-pasangan sudah mulai ngerti ya cara-cara mengajari parenting. Tapi itu tadi dari ayah cuma 7% ya, selebihnya emak-emak ya. Ya, atau cari keluarga, cari teman yang kalau kita belajar parenting sama mereka melakukannya dengan cara yang baik dan menenangkan dan tidak membuat kita mom shaming. Ya. Oke. Dan tambah ilmu. Ya, jadi tadi 1 senyum. Kedua, ya habiskan waktu bersama orang yang mendukung. Ketiga, tambah ilmu. Itulah makanya hari ini Sabtu pagi-pagi ya sahabat Wijaya bersama kita ini meminta kita sama-sama menambah ilmu. Ya. Kenapa? Karena ya mungkin pada saat dikritik kita memang ya benar-benar keliru. Ya. Tapi nggak usah ciut gitu. Jadi it's okay. Ya. Bahkan kalau memang kita benar-benar keliru kemudian kita ditegur ya sudah, terima kasih ya. Ya. Kemudian jalan keluarnya apa? Yaitu jadikan sebagai pemicu untuk belajar lagi soal pengasuhan anak. Ya, jadikan ya untuk pemicu kita, jadi kita tambah ilmu. Sehingga kalau nanti dia omongin sesuatu yang sebetulnya kita tahu juga secara ilmunya dan dia nggak benar, tambah senyumnya tambah lagi. Gitu. Oke. 3 cuma langkahnya tadi, tersenyum, ya, kemudian menghabiskan waktu bersama orang yang lebih mendukung dan tambah ilmu.